Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baik, beberapa ayat yang sudah dibaca dari minggu kemarin sudah ada ulasan tentang lawit tamal haqu ahwa'ahum ya. Kemudian pada malam ini masih tentang ancaman ya atau azab kepada orang-orang kafir. Nah, setelah sebelumnya ada agama yang dibawa, ini mungkin Anda bisa menyimak video 2 atau 3 pertemuan yang lalu secara umum garis besar surat Mukminun ya, yang dibawa oleh para nabi, kemudian sifat-sifat orang yang ikhlas itu bagaimana, kemudian keharusan atau kewajiban menunaikan atau menjalankan agama sesuai dengan kemampuan. Nah, ini ada azab yang menjadi ancaman ya. Baik, kemudian mereka memang bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Sudah datang Quran, dan seandainya Quran atau kebenaran atau banyak ya makna hak kemarin itu menyesuaikan keinginan mereka ya, maka hancurlah tatanan, akan terjadi di langit dan di bumi ya, terjadi malapetaka dan seterusnya. Di ayat berapa kemarin? 71 ya. Nah, sudah diberikan peringatan kepada mereka bidzikrihim ya. Fauman dzikrihim mu'ridun. Ini zikir ini kalau diulas panjang sekali ya, ayat-ayat tentang zikir ini banyak sekali. Nah, kemudian amtas aluhum kharjan fa kharaju rabbika khair wa huwa khairur raziqin. Saya ingin menggarisbawahi khairur raziqin saja. Kelihatannya saya menyimak buntutnya saja tadi. Saya ucapkan terima kasih pada semua pembaca. Dan innaka la tad'uhum ila siratim mustaqim. Ini surat mustaqim sudah banyak diulas tadi ya. Baik, khairur raziqin ini kalau tidak salah ada di ayat Jumat juga ini. Surat Jumu'ah ya. Ada 5 kali di Quran khairur raziqin, yakni salah satunya tentang doa Nabiullah Isa alaihissalam. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunana 'aidan li awwalina wa akhirina raziqin. Kemudian ini tentang di surat Hajj 58. Dulu masih ingat ulasan tentang ini sedikit ya. Walladzina hajaru fi sabilillahi tsumma qutilu aw matu la yarzuqannahum Allahu rizqan hasanan. Allahu rizqan hasanan. Allah akan menganugerahi rezeki yang baik ya. Rizqan hasanan. Innallaha la khairur raziqin. Lalu ayat surat Mukminun ayat 72 ini. Kemudian di surat Saba 39, qul inna rabbiya yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lahu wa anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan terakhir ada surat Jumu'ah ayat 11. Ini memang surat Jumu'ah hanya 11 ayat. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaika wa taraku ka qaima qul ma indallahi khair. Nah, ini ada khair-khairnya juga ini ya. Khairun minallahu wa min tijarah wallahu khairur raziqin. Oke. Karena ada hari Jumat, saya coba buka kalau tidak salah juz 28 atau 29 di sini. Betul, surat Jumat ya, Jumu'ah. Ada yang baca Jum'ah, ada yang baca Jumu'ah. Dua-duanya benar, tapi yang lebih tepat Jumat. Nah, itu bahasa Indonesia itu. Oke, hanya 11 ayat memang. Karena kebetulan Jumat. Jumat ini berapa rakaat, Man? Berapa? Berapa rakaat? Ya? Nur, berapa Nur? Kasih tahu Nur. 4 kalau Jumat ini. Duh. 2 khutbah ya. Nah, sholat Jumat tetap 2 rakaat. Dan khutbah ini memang rukun Jumat. Tapi ada pendapat yang ketat memang kalau ketinggalan khutbah maka dia tidak mendapatkan Jumat. Maka untuk orang awam diilustrasikan dengan kambing. Kalau datang sebelum khutbah Jumat katanya seolah-olah dia bersedekah dengan dinosaurus ya. Kalau datang setelah pertengahan khutbah atau khutbah pertama, seolah-olah dia bersedekah dengan banteng misalnya. Kalau datang khutbah kedua, kambing ya.
Tapi kalau terakhir saja sudah innallaha ya'muru bil ihsan, gitu udah telur saja, itu bukan lagi ayam tapi telurnya saja. Baik. Nah, bagus ilustrasi tadi itu salah satunya juga pendapat Imam Nawawi ya, Muhammad Nawawi Syarafuddin Yahya An-Nawawi Ad-Dimashqi ya. Yang ngarang Riyadhus Shalihin itu. Jadi karena khutbah ini pendapat Imam Ibnu Asyur ya, kalau dulu dibaca Ustadz Yani tafsirnya ini. Dulu kalau khutbah ini ilustrasinya seperti ini di zaman Nabi ini. Ada orang bikin bubur bayi belum matang, itu Nabi sudah selesai khutbah. Silakan diilustrasikan zaman sekarang berapa menit itu. Mungkin 10 menit. Bikin bubur belum matang, Nabi sudah selesai khutbah itu. Jadi karena duhur ini 4 rakaat, di 2 jadi Jumat, maka khutbah ini tidak boleh lebih panjang dari sholat 2 rakaat seharusnya. Ya 5 menit, kurang lebih itu. 10 menit itu maksimal. Kemudian Jumat, ini maknanya Jumu'ah kan berkumpul, bersatu. Maka khutbah Jumat ini jangan perpecahan, seharusnya persatuan. Karena Jumat, berkumpul ya. Suami istri itu. Nah itu dia, satu wajah itu baru khutbah Jumat. Sehubungan dengan Khairul Razikin sedikit. Karena ini hari Jumat mungkin ada yang belum tahu ya. Jadi khutbah ini persatuan, bukan perpecahan, apalagi politik apa. Itu enggak ngerti khutbah sebenarnya, enggak ngerti Jumat dia itu yang begitu-begitu. Kemarin lah ya tahun politik itu banyak sekali yang gitu-gitu. Baik. Nah, saya akan membandingkan ayat tadi dengan perspektif seperti yang biasa-biasa yang sudah lazim, yakni berbaik sangka kepada firman Tuhan, berbaik sangka kepada Nabi. Ini kan Nabi kan seolah-olah dituduh ya. Am tas'aluhum kharjan fa kharaju rabbika khair wa khairur raziqin. Ini kan kalimat tanya kan? Apa kamu minta imbalan ke mereka? Kan begitu itu. Padahal Nabi jelas-jelas tidak pernah minta imbalan. Dan portofolio atau profil tentang Nabi, beliau adalah pribadi yang al-amin. Kemudian orang yang tidak minta imbalan ya. Ya sudah para nabi ya, memang demikian semuanya alaihi wassalatu wassalam. Kemudian di sini juga khutbah tersingkat itu khutbahnya Nabi. Khutbah wada juga sama. Khotib tercepat itu di dunia rekor ya, itu Syaikhul Qadir Al-Jilani. Hanya membaca innallaha ya'muru bil ihsan. Sudah langsung selesai itu. Sudah langsung ke sholat, langsung begitu. Nah, kalau di era modern Imam Ibnu Asyur itu juga khotib tercepat juga, tidak pernah lama. Dan ini seharusnya ditiru ya. Beda dengan Rohim yang lebih suka khotib yang versi lama ya. Mari kita ngaji yang gitu itu ya. Bagaimana kalau tidak diampuni oleh Allah ya, lalu nangis itu ya. Nah, tapi tidak apa-apa, memang Rohim senangnya gitu. Kita ngaji ya, Rohim. Rahim. Nah, pokoknya ada itu juga. Oke, tapi bagus sih, yang penting senang itu. Nah, maksud saya kalau Anda nanti jadi khotib, kenapa saya tidak pernah lama khutbah ini? Karena lama atau sebentar amplopnya sama, ya man. Itu man, nggak usah lama-lama. Dan kenapa Nabi ini pegang tongkat? Alasan paling populer itu 7. Tapi 2 yang paling utama. Pegang itu supaya ngomong itu tidak kemana-mana, tidak ngelantur. Dan tangan tidak ada ekspresi nunjuk-nunjuk, nggak ada. Itu tidak menuding-nuding, tidak menyalah-nyalahkan. Itu yang lazim ya, ada 7 ya. Itu yang pertama itu pendapat paling lazim. Pendapat kedua sebenarnya bagaimana supaya kita menggenggam. Karena imam ini kan dari kata amma ya umu, semua mata semua menuju ke mata. Suara gerakan imam, jadi amma ya ummu. Ummun itu juga sama. Ibu tempat di mana bayi hilir mudik netek ke ibunya, maka disebut ummi, ummun ya. Siapa him? Tahu him ya? Anda enggak netek him? Enggak nyusu ya? Nah, itu dia. Bagus him, kalau gitu nyusu ke Dita nanti. Jadi belajar bahasanya Dita him, jangan hanya Farid saja. Nah, lalu ngerti nanti. Sedikit lagi. Oke, kita baca saja. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Ini langsung kan khitabnya jelas. Hai orang beriman. Jelas kan? Fas'au ini nanti kita hubungkan dengan ini. Fas'au.
Ayo segera bergegas, makna yang lain, mantapkanlah hatimu, tekadmu. Kemudian fas'au itu sengaja, maknanya al-qasad ya. Al-qasdu, menyengaja, memang sengaja dan bersungguh-sungguh, itu makna fas'au. Jadi tidak buru-buru, memang bersegera ya, tapi ada tekad, ada kebulatan tekad ya, ada azam di dalamnya itu. Nah, dzikril badarul bai, tinggalkan jual beli. Nah, ini saya cenderung mengambil makna bukan hanya jual beli transaksi itu. Ngobrol tinggalkan, ngajar tinggalkan. Pokoknya baik itu di kitab-kitab fikih itu ada bagaimana itu Ustadz Yani, Ustadz Hasani saya lupa itu. Kalau tidak salah teksnya begini. Saya sudah lama tidak ngajar itu, memang sudah lupa sekali. Wal mutabaya'ani bil khiyari malam yatafarraqa. Itu khiyar majelis kalau tidak salah. Ya pernah ingat ya? Mungkin Anda pernah belajar begitu. Wal mutabaya'ani bil khiyari malam yatafarraqa. Apa sih makna jual beli itu? Itu tidak hanya jual beli, transaksi juga. Ngajar, ngobrol dengan istri, bersenang-senang, tinggalkan semua kalau sudah waktunya itu. Cuma kalau saya di Masjid Utara, kalau itu ya tengok dulu kanan kiri ada yang kenal nggak. Kalau nggak saya tutup kuping itu. Karena bicara kencang sekali, keras itu kan. Nah, dulu ya ketika masih agak muda macam kalian itu, kalau ada yang khutbah-khutbah begitu, saya nunggu di luar di parkiran. Woi, masuk ke dalam. Di sini juga ada pahala. Siapa yang mengambil pahala parkiran? Nggak ada kalau bukan saya. Sana kamu masuk saja, saya di sini ya. Waktu itu masih senang berdebat, kalau sekarang ya enggak. Ya, monggo ya. Atau pakai bahasa dita langsung. Nah, lalu Rohim yang paham. Oke. Apa saja transaksi itu? Semuanya tinggalkan. Zalim khairul lakum in kuntum ta'lamun ya. Idza qudiyatis shalat fantashiru fil ardi. Ini kan jelas ya. Kalau salat sudah selesai, wabtagu, ayo kalian semua, kan hitopnya jelas itu. Yang terakhir, hitopnya kemana itu? Domirnya, idza ra'au tijaratan. Kalau mereka, tadinya kan kamu, lalu Allah mengganti mereka. Ini persis seperti akhlaknya Nabi. Jadi kalau Nabi itu menyalahkan, misalnya ada orang berbuat salah, dalam hal ini Maman. Saya tidak nyebut Maman. Kok ada ya orang yang ngaji datang setoran, baca kitab, tapi tidak ada gurunya. Tapi saya tidak sebut nama. Itu maknanya saya benci. Demikian pula Allah itu bahasanya gitu. Kalau tidak senang sebut mereka, bukan sebut kalian, itu dia. Idza ra'au tijaratan Allah wa infaddu wilayah taruka qaima. Kul ma indallahi khair, sama seperti Nabi itu ya tadi itu. Innallahi min tijarah wallahu khairur raziqin. Ini kan sahabat Nabi perilakunya, tapi saya tetap berbaik sangka karena begini. Riwayat Jumat yang populer itu ada 3. Nanti yang lain Anda cari sendiri ya. Nah, karena keterbatasan waktu. Riwayat populer begini. Dulu Nabi sholat dulu baru khutbah. Kemudian Nabi kemudian begini. Ini 3 riwayat populer. Sholat dulu baru khutbah, khutbah sholat khutbah lagi, lalu khutbah sholat saja. Ada 3 itu. Nah sekarang dipakai yang ketiga saja, yang terakhir saja. Khutbah dulu baru sholat. Maka oleh para sahabat dianggap selesai. Loh, sudah selesai ini. Nah ketika kafilah atau para pedagang datang, bagaimana? Apa yang dilakukan begitu pedagang datang? Ya mereka berhamburan. Dan tersisa satu versi tersisa 40 orang, maka dipakai oleh Imam Syafi'i. Satu versi katanya tersisa 12 orang, satu versi katanya tersisa 7 orang. Sayyidina Ali, Tolha, Zubair, yang radhiyallahu anhum dan lain-lain. Nah, kalau begitu mana yang betul? Nah, ayat ini rupa-rupanya, ini kan Nabi sholat Jumat itu sebelum tiba di Madinah sudah sholat Jumat di Masjid Kuba. Nah, lalu beliau membuat musola kan, membuat masjid kan, Masjid Kuba itu. Yang populer lah ada cerita tentang masjid itu. Jadi, dan waktu itu musim paceklik, musim kemarau. Nah ini loh ya, jangan sampai kita begini. Kok sahabat Nabi begini ya? Masa Nabi berdiri khutbah ditinggal katanya? Kenapa? Karena sholat selesai dianggap selesai, ya kan? Nah, ayat ini turun ini ya. Nanti setelah ayat ini sholat itu diganti, khutbah dulu baru sholat. Tadinya kan sholat dulu baru khutbah. Kemudian khutbah dulu. Maka adzan itu adzan 2 kali itu versi Sayyidina Utsman, belum versi Nabi. Jadi setelah Islam tersebar di mana-mana. Kalau Sayyidina Umar tidak, adzan di masjid sekali karena tidak mau keluar dari tradisi yang dilakukan oleh Nabi. Adzan pertama itu di pasar, kan orang ramai di sana. Adzan di pasar itu. Itu peringatan sudah masuk waktu sholat, belum ada alarm atau sekarang lah itu ya. Ada jam kan hanya lihat apa besi saja atau apa ditancap. Kalau dayat berdiri terlentang saja kan. Ada sesuatu yang berdiri lalu mana ini arah apa?
ternyata agak belok itu ya. Maka nggak jelas arah kiblat kemana, atau sudah geser lah. Nah ini kan kalau ini sedikit kan, zawalus syams, oh berarti sudah duhur ini. Nah tapi ada versi lain begini, orang sholat Jumat, nah makanya perempuan itu boleh, di Indonesia belum ya. Mana lebih utama, tarawih saja perempuan boleh kok, sholat id saja perempuan boleh. Masa sholat Jumat yang pengganti duhur nggak boleh? Seharusnya sudah boleh ya di Indonesia, dan itu mulai dicoba. Tapi nggak apa-apa ya, mungkin tradisi saja. Boleh seharusnya. Baik, kita teruskan sedikit. Kalau begitu, idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Nabi sedang berkhutbah ditinggal oleh sebagian itu. Dulu ada satu versi begini. Dulu orang datang itu kafilah ditabuh dengan genderang. Kemudian karena Nabi sedang berkhutbah, sedang ada khutbah Jumat, tidak. Jadi orang ini bermaksud melerai. Jadi ada beberapa versi ya, sahabat ini mulia semua, kan nujum ya. Ada beberapa versi, salah satunya para sahabat ini bermaksud, jangan berisik itu, nanti mengganggu khutbah. Lalu setelah itu Nabi bersabda setelah selesai sholat begini, ya selain turun ayat ini ya, wahyu yang ini, bagaimana itu? Fa idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallaman ahadukum, ya kamu jangan ngobrol. Meskipun tadinya menegur, kalau kamu mau mengatakan diamlah ya kan, itu faqat lagaut, kayak itu sia-sia, itu percuma. Jadi kalau udah ngobrol ya biarin saja. Ya jadi kita fokus itu. Karena betapa pentingnya, dulu belum ada forum-forum begini, diskusi kuliah, perguruan tinggi, ya ada lah, belajar itu ada kegiatan, tapi betapa ilmu, betapa Jumat ini kan orang sibuk. Selama 7 hari ya berdagang dan lain, maka butuh waktu untuk berkumpul sekurang-kurangnya sebagai konsolidasi, karena umat Islam belum, ini bahasa begundal banget ya, itu Ustaz Hasan ya, konsolidasi ini supaya nanti bersatu. Nah kita berbaik sangka, boleh jadi sahabat tadi mau ngasih tahu kafilah tadi, atau menganggap ibadah Jumat sudah selesai karena Nabi sudah memimpin sholat. Itu kita berbaik sangka ya, karena mereka ini baik sangka kepada Nabi itu, kepada para sahabat Nabi. Dan kalaupun memang mereka manusia salah, mereka orang istimewa karena langsung diingatkan oleh Quran. Itu opsi terakhir sebenarnya itu. Dan Nabi pun juga banyak ditegur oleh Tuhan ya, oleh Allah di Quran itu banyak sekali teguran-teguran langsung itu. Nah makanya ada yang lebih baik dari itu, dan Allah itu khairur razikin. Nah, apabila kita kembali ke sini sedikit, amtas aluhum khorjan fa kharaju rabbika khair wa huwa khairur razikin wa innaka la tad'uhum ila siratim mustaqim. Nah, ini kan mempertegas. Jadi tadinya amtas aluhum, ya sama dengan akhlak kemarin ya. Ini sama dengan kemarin itu saya pakai istilah bahasa Madura itu Ustaz Hasan, saya lupa itu. Pokoknya kalau punya sendiri dianggap jelek lah itu. Kalau punya orang baik, orang lain dianggap baik. Atau kemarin itu nanti diingat-ingat lagi ngaji yang online kemarin itu ya, betul kalau anaknya sendiri budu ya, betul itu. Tapi kalau anaknya orang lain dianggap niki putrane panjenengan begitu. Nah itu dia. Begitu pula Nabi mencontohkan putrinya mencuri. Kalau kita nerjemah jangan begitu, faktanya tidak mencuri, faktanya Nabi juga tidak amtas aluhum, ya kan? Nabi tidak minta bayaran atau imbalan. Kemudian itu dia, kalau begitu jadi ada memang, dan Quran ini banyak yang menyinggung Nabi mengkhitab Nabi secara langsung, bukan dalam kapasitasnya sebagai Nabi, tapi sebagai personal. Ya misalnya, alam yajidka yatiman fa'awa, tidak ada hubungannya dengan Nabi itu, memang Nabi yatim, tidak ada hubungannya dengan nubuah risalah itu. Nah itu cara Tuhan ya, cara Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Nabi. Makanya kita mencintai Nabi itu banyak alasannya. Bukan semata-mata pengikutnya, memang dia Muhammad. Bukan Hamid, bukan Mahmud. Ya Mahmud salah satu namanya lah. Itu sekali 2 kali tindakan terpujinya itu. Kalau Ahmad sering, tapi kalau Muhammad selalu senantiasa, tidak putus-putus. Karena Muhammad itu ya. Meskipun Ahmad superlatif. Itu betapa cerdasnya Allah memilihkan Nabi nama Muhammad ya, supaya tidak mungkin berbohong karena dia baik, terpuji. Tindakannya itu tidak terpaksa. Maka ala Nabi harajin fima faradallahu la. Tidak ada terpaksa berbuat kebaikan itu. Dengan penuh kesadaran.
tanpa pamrih. Maka ayat seperti ini atau teguran bahwa kamu akan memaksa begini. Faktanya Nabi tidak maksa, Nabi bersemangat. Nah itu dialog istimewa antara Tuhan dengan Nabi jangan kita pakai. Itu maksudnya begitu. Dalam sisi etiko Ustaz Asani? Ya pokoknya etiko Quran lah ya. Nah dalam etiko antropologis. Nah supaya bahasanya kayak MAG seharusnya begitu. Ini kan kemesraan Tuhan sama dengan kalau Fatimah anak saya mencuri. Apa mencuri Sayyidah Fatimah? Kan tidak. Kalau kita jangan sebut, kurang ajar sekali itu. Ini loh Nabi ini, Allah ini kalau tidak suka, dia nyebut mereka. Atau disebut inisial. Wa mur'atu hammalatal hatab. Wa mur'ata Lut ya. Wa mur'ata Nuh. Itu tidak disebut, padahal ada namanya. Istrinya Nabi Lut ya Bu Lut ya. Istrinya Nabi Nuh namanya Bu Nuh ya. Walihah itu nama aslinya. Tapi kalau baik-baik langsung sebut nama. Langsung Sayyidah Maryam misalnya. Ya ada sih yang baik tapi disebut inisial ada. Seperti ibunya Nabi Musa. Tapi kan nisbatnya ke Nabi, langsung ke Nabi Musa itu. Oke, jika demikian ini kita melihat pada aspek etika ya. Ini loh Nabi tad'uhum ila siratal mustaqim. Nah mungkin dia minta bayaran sallallahu alaihi wasallam itu, beliau itu. Minta bayaran atau minta imbalan dan lain-lain. Dan memang sudah diajukan oleh mereka, para elit ya, para aristokrat di Quraisy ini sudah, kamu minta harta, kedudukan, jabatan, atau raja jadi pimpinan, kita turuti semua asal kamu hentikan itu. Lalu Nabi mencontohkan, seandainya engkau memberikan matahari di tangan kanan atau rembulan di tangan kiri, ya tetap saya akan melakukan ini ya, dakwah itu mengajak itu ya. Kenapa? Karena memang itu perintah dari Tuhan. Baru nanti dipertegas kan, apa itu berikutnya, mungkin sudah dibaca atau belum ya. Innalladzina la yu'minuna bil akhirati anis sirati lanakibun. Nah, memang mereka menyimpang kok. Mau gimana lagi katanya. Dan ternyata ada yang menyimpang itu nih dari sirat itu. Bukan kalau masuk enggak bisa keluar lagi, ada yang menyimpang nanti ternyata. Tapi enggak apa-apa nih. Karena kata sirat juga dipakai ke jahanam ya, sirat atau jahanam juga nanti. Oke, mungkin demikian sedikit catatan bahwa Allah itu khairur razikin. Apa sih yang kita mau dari Tuhan ini apa? Kita sudah mendapatkan sedemikian banyak nikmat itu, disadari atau tidak. Coba di dalam diri kita saja, amsikum fala tubsirun ya kan. Intang tu nikmat Allah atau suha, kalau kita menghitung nikmat Allah tidak bisa kita itu. Seandainya udara ada pajaknya misalnya kan. Seandainya ada pajaknya lah menghirup udara ini. Kita ini tidak pernah minta atau berdoa supaya diciptakan, bagaimana berdoa kita belum ada, tiba-tiba diciptakan. Sudahlah diciptakan menjadi manusia pula. Sudahlah manusia menjadi manusia terbaik, yakni umat dari Nabi terbaik. Sudahlah begitu, Allah tidak hanya menganugerahkan nikmat ijad kita diadakan, tapi juga nikmat imdad kita dipelihara. Dan kebaikan khair ya, yang terus bertambah-tambah itu tentu saja kalau disyukuri ya. Nah mungkin beberapa kita tidak nyaman dengan tubuh kita. Saya tidak enak Pak, fisik saya sering dibully, keluarga sering begini, body shaming apa. Yang paling pas untuk kita ya kita. Jadi rezeki ini juga salah satu maknanya adalah asupan atau pangupojiwo bahasa Jawanya, tapi paling pas untuk kita. Kumis itu yang paling pas ya untuk Bahri sama Niko ya kan. Nah coba Dita berkumis. Mikir 2 kali Farid itu kan. Pasti bukan begitu suaranya. Karena ada getar kumis kan itu. Nah itu sudah paling pas untuk kita. Memang fadlnya Allah itu begitu. Jadi nikmat yang paling cocok, yang paling pas ya saya ini. Kemudian ya saya bentuknya seperti ini sudah paling baik. Makanya kalau ada orang kecantikan itu loh ya. Operasi kresek atau apa namanya itu. Operasi kresek atau apa. Ya itu urusan mereka itu saja. Baik, saya kira demikian. Allah khairur razikin sudah banyak diulas tadi, tapi sekurang-kurangnya begini. Ketika ayat yang mula-mula turun, yakni Allah memperkenalkan diri sebagai Alladzi khalaq ya kan. Allah ini memperkenalkan diri sebagai Khaliq. Kemudian Allah memperkenalkan diri sebagai zat yang maha karom, Rabbukal akram, yang karim, pemurah.
Allah ini yang kebaikannya selalu pantas kalau diletakkan di mana saja. Itu karim itu. Silahkan kata karom itu diletakkan dimanapun, itu pasti kebaikan yang high qualified, dengan kebaikan yang paling kompatibel, paling cocok. Kalau di surat ya namanya suratun karim, kalau di suami ya zaujun karim, kalau di malaikat malakun karim, kalau di kitab ya penulis ya kiroman katibin, kiromim baroroh, fi suhufim mukarramah, walhasil semuanya itu rizkun karim dan lain-lain. Nah itu salah satunya yang mau kita singgung ya, ada rizki. Sudahlah rizki ini pas, karom juga kemurahan dari Allah yang pas juga. Dan itu berbeda dengan jud ya, jawad ya. Saya kira ini juga sudah kita ulas soal ini ya. Jadi sudah rizki masih rizkun karim ya. Sebab ada yang juga ada rizkun hasanah tadi ya, dihubungkan dengan itu. Yang di ayat berapa, yang lima kali diulang itu ya. Jadi sudahlah rizki ini pas, sesuatu yang anugerah yang pas, yang paling cocok untuk kita. Entah ilmu atau apa dan lainnya, kan suruh bertebaran tadi itu. Ya ayo belajar, ayo kemana lagi, jangan di masjid saja bertapa. Masih pula ditambahkan khair. Fa kharaju rabbika khair wa huwa khairur raziqin. Nah itu dia. Memang tadi katanya disinggung oleh Ustaz Falah itu ya. Memang kita bisa ngasih ini, ngasih itu, tapi kan itu sumber dayanya dari Tuhan semua. Masdarnya itu dari Allah semua. Kita hanya menggunakan akal saja katanya kan, untuk merekayasa apa dan bagaimana dan seterusnya. Tapi sumber dayanya dari Tuhan semua. Dan memang watak manusia cenderung ke sana. Nah, yang terakhir saya ingin maknai khairur raziqin, kalau dihubungkan dengan ayat ini, ya Allah ini sudah ngasih semuanya yang terbaik. Razzaq ini yang orang mengira, betul lah kita artikan konsumtif kita sementara itu ya. Ini rezeki yang konsumtif. Ilmu juga konsumtif, kita mengkonsumsinya. Kemudian iman itu juga konsumtif, kita mendaya gunakannya. Meskipun kalimat ini kurang pas ya, tapi yang anugerah dari Tuhan yang langsung kita bisa gunakan. Beda dengan Wahab. Kalau Allah menyifat asma Wahab tidak. Tapi kalau Razzaq ini memang sesuatu yang bisa kita gunakan. Mungkin kalau untuk makanan, minuman, udara atau konsumtif ya, atau kendaraan dan lain-lain. Demikian pula ilmu. Nah, teman yang baik, saudara yang baik, tetangga yang baik, semuanya banyak sekali lingkungan komunitas yang baik ya. Yang kalau naik dari zikir asma ke sifat itu, kita ingin menjadi rozak kecil ya. Nah, kira-kira ini kan kita saya butuh anu sekian bla bla bla. Siapa yang lebih tahu? Ya dia rozak itu, sebab dialah khairur raziqin. Ini loh. Apa masih kurang? Seolah-olah begitu kan. Apa kamu minta imbalan bayaran? Pak, memang faktanya tidak. Memang faktanya tidak. Dan kalau ada ayat-ayat seperti itu juga yang afanta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Apa engkau akan membenci orang-orang? Itu bukan nabi pembenci, bukan begitu nabi kita. Fala'allaka bakhiyun nafsaka ala atharihim lam yu'minu bihadzal hadits asafa. Apa kamu mau menyiksa diri sampai kamu? Itu karena nabi terlalu bersemangat. Jadi supaya ada loh ya, tubuhmu itu butuh istirahat, begitu. Makanya langsung ya, para nabi juga makan. Bagaimana kemarin? Kulu minat thayyibat ya. Ayo makan, jangan sholat saja ya, makan juga macam tadi, macam kemarin dan seterusnya. Jadi khairur raziqin, sudah rezeki ini konsumtif, kita butuhkan udara semuanya itu kan yang paling pas, yang paling cocok untuk kita. Kemudian butuh pasangan, butuh ilmu, itu yang paling pas ya, yang paling cocok untuk kita, untuk langsung kita daya gunakan sedemikian rupa untuk kebutuhan kita sehari-hari. Sehingga karena saking khairur raziqinnya, dia yang rozak itu, sampai-sampai kita lupa. Sampai kita kalau untuk kita ini berharap imbalan dari manusia. Saya khutbah ini tadi, nggak ada bayaran untuk saya. Kok gini-gini saja, kok nggak dihormati. Memang Anda tidak dihormati, itu yang paling pas untuk Anda. Itu rezeki juga itu. Sebab kalau dihormati, loh, suara siapa itu? Ya? Oke, karena sudah bersuara demikian kita sudahi ya. Memang yang paling pas itu suara Dita begitu. Mendesis, suara ular itu. Jadi Anda jangan takut tidak dihormati. Ya, itu yang paling pas, itu rezeki yang terbaik hari ini.
Nah itu dia. Saya kira demikian ya. Jadi oke lah, enggak apa-apa itu dianggap konsumtif ya dan seterusnya. Maka semua perintah-perintah agama itu tujuannya menolong diri kita sendiri. Allah Maha Suci dari itu semua ya. Bersedekah dia nolong diri kita sendiri. Belajar itu menyelamatkan diri kita sendiri, terutama dari kebodohan dan tipu daya atau apa, ketersesatan dan lain-lain. Menikah itu juga menyelamatkan diri sendiri, Ustaz Hasani ya. Dan lain-lain. Nah itu juga Ustaz Mu'in takut, saya kok enggak disinggung Pak. Oke, karena bulan depan katanya kan. Bulan apa katanya dulu kemarin dulu? Dalam waktu dekat lah pokoknya ya. Nah itu dia, dalam waktu dekat. Ada yang pedes juga. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya kira demikian.